Terletak di daerah Purwasari Karawang, terdapat sebuah area yang cukup luas dengan rencana awal dibangun sebuah perumahan. Namun sayang, entah apa yang terjadi, pembangunan perumahan tersebut harus mengalami kegagalan dan akhirnya mangkrak sejak tahun 2014. 2014 ini dibangun perumahan klaster yang laku hanya 2 dari 62 rumah, dia cuma 2 orang gitu kan, kesananya nggak laku. Memang sebelum adanya pembangunan perumahan, area tempat ini merupakan sebuah kebun bambu yang sangat luas, di mana ketika tempat ini masih menjadi sebuah kebun sering dianggap angker oleh masyarakat, di mana memang banyak fenomena yang dialami beberapa orang yang lewat area ini. Ini dulunya kebun bambu, sana kebun bambu, sini kebun bambu. Bahkan Bapak suka lewat juga waktu Bapak masih muda, ya banyak lah yang gitu-gituan. Seperti kayak bambu meroyong atau apa ada gitu di sini mah. Bahkan saat ini gangguan-gangguan yang ada semakin terasa bagi masyarakat yang memang tinggal atau sebatas lewat di area perumahan ini, di mana ketika memasuki malam hari banyak dari masyarakat yang tidak berani untuk lewat. Kalau saya lembur pulang jam 8, jam 9 ke sana, saya ya nggak berani lewat sini. Lantas mampukah penelusuran kami malam ini mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di area perumahan ini? Apakah kegagalan pembuatan perumahan disebabkan oleh mereka yang tak kasat mata? Atau malah karena kesalahan yang dilakukan oleh para manusia? Tasya, Rudi, dan Nanda sudah sampai di salah satu area perumahan yang terletak di kawasan Karawang, di mana perumahan ini memang tidak selesai dalam proses pembangunannya sehingga mangkrak lebih dari 7 tahun lamanya. Kalau kita lihat kan sekarang kita juga penelusurannya sudah memasuki senja atau pergantian dari sore menuju malam hari. Iya. Ada hubungannya nggak sih menurut Kak Adin ataupun Rudi? Kalau pandangan saya pastinya ada hubungannya. Oke. Ada hubungannya sama soal hal goib ya. Jadi sebetulnya senja menjelang malam itu kalau di Jawa itu mitosnya tidak boleh kita ke depan ataupun pintu dalam kondisi dibuka gitu. Kenapa? Makhluk goib yang negatif ataupun positif itu akan lalu lalang di saat senja menjelang kegantian ke malam. Karena emang banyak dibilang goibnya sudah mulai eksis dan aktif, ya. Sudah semakin aktif tentunya ya. Betul banget. Lihat deh, di sana Ya. Kenapa? ada yang ngintip. Ada sosok. Entah sosok apa yang dilihat Rudi sedang mengintip kami, tak perlu waktu lama kami pun mencoba untuk mendekati sosok tersebut. Permisi. Ih, Oh, di sini ya. Jadi tadi ada sesosok laki-laki. Laki-laki ini wajahnya aneh. Wajahnya agak sedikit lancip ke depan. Dia perawakannya seperti manusia, cuma wajahnya aja yang agak aneh bentuknya. Dia mengintip kita tadi di rumah ini, dan dia ternyata tinggal di sini. Dan ini adalah bambu. Bisa dilihat kamera. Ini adalah bambu loh. masih ada sebagian bambu. bambu-bambu yang masih tetap ada di sini. Ya, dan dia tinggal di sini. Sosoknya sedang apa di situ, Ruth? Sekarang dia lagi di atas sana. Dia kaget karena kita tiba-tiba, saya tadi tiba-tiba ngejar dia dan kita semua kesini. Dia kaget, dia langsung naik ke atas sana. Apa jangan-jangan ini sosok yang kerap kali mengganggu masyarakat sekitar ya, Ruth? Kalau yang saya lihat dari perilakunya, dari energinya, dia bukan yang suka mengganggu. Tapi mungkin kadang dia terlihat sama masyarakat secara tidak sengaja. Menampakkan dirinya tapi itu secara tidak sengaja. Oh, benar. Ada suara dari atas. Apa itu dia yang nyebabin, Ruth? Dia di atas tadi sempat lewat-lewat. Jadi ya secara nggak sengaja kena benda yang di atas kita ini. Nah, Tapi dia bukan tipikal yang akan mengganggu kan? Karena tadi kamu bilang tidak sengaja. iya. Biasanya. Dia ini cenderung kayak semacam pasif gitu ya. Bisa dibilang pasif. Kalau untuk mengganggu sih enggak tasnya ya. Maksudnya lebih ke kembali lagi waktu pergantian malam ini kan
sudah waktunya dia menunjukkan eksistensinya. Kenapa, Rod? Sebentar. Saya rasa seperti ada sesuatu di sebelah sana. Sesuatu. Lagi dan lagi, Rudi merasakan sesuatu yang ada di area rumah ini. Kami pun mencoba untuk mendekati apa yang dimaksud oleh Rudi. Ada sosok. Ini dia perempuan merah dan hawanya cenderung kayak apa ya? Penuh amarah, panas. Kayaknya negatif. Sosok yang negatif. Tapi kamu pas ngomong merah, aku jadi keinget sesuatu. Kalau sosok yang kerap kali mengganggu masyarakat di sekitar sini identik dengan sosok wanita yang mengenakan pakaian merah katanya. Apa jangan-jangan sosok ini, Ruth? Dia tadi ke sana. Tiba-tiba pergi, kami pun mencoba untuk mengejar sosok perempuan itu. Hei, Menemukan kembali sosok perempuan tersebut, Nanda pun mencoba berkomunikasi dengannya. jadi ini sosok wanita yang sama yang disebutkan sama gue pada saat di dalam, tapi dia menggunakan kebaya. Dia bilang, Kenapa? dia bilang, kalau kamu ingin mengetahui saya, ke Kemana? sungai katanya gitu. Sungai. Nah, sosok ini pakaiannya dan kebaya, bawahnya menggunakan kain, kayak kain coklat batik, dan dia bilang, apa bahasanya? Kalau yang saya lihat ya, fisiknya itu kayak apa bahasa kuyup. Adanya sosok perempuan berkebaya memang sering dilihat oleh beberapa warga yang memang berada di sekitar area perumahan ini. Ya kan itu mah cuma ngelihatin aja yang berkebaya merah itu. Pakainya bukan kebaya aja, pakai samping rereng itu. Bahasa kuyup dan pucat sekali. Bahkan bisa kita bilang kayak apa ya, mukanya itu udah membengkak. Bahkan Seperti kayak mayat yang Ya. di air. iya. Tapi kenapa dia berusaha menghindar dari kita? Lah, mana sosoknya? Kenapa? Udah nggak ada di sini? Nggak ada. Tiba-tiba saja sosok perempuan berkebaya merah ini pergi meninggalkan kami di sela komunikasinya dengan Den Ananda. Kami pun mencoba untuk mencari kemana sosok perempuan tersebut. Masih coba untuk cari Kak Den? Iya. Tapi bentar deh. Karena tadi sebelumnya Kak Den bilang pada saat komunikasi dengan sosok kebaya merah itu, dia ada bilang sungai dan juga keadaannya basah kuyup. Atau mungkin dia justru ada di sungai sekitar sini. Apa iya ya? Apa iya ya gitu? Sungai. Di sungai. Apa kita coba untuk kesananya langsung ya? Iya. Boleh kita cari ya. Sungai, cuman aku masih belum tahu juga di sebelah mana nih sungainya. Kami pun mencoba untuk mencari di mana sungai yang memang dekat dengan area ini. Natasha, Budi, kayaknya di kali itu ya, kali atau sungai itu ya, yang tadi sempat sosok yang kita temui, sosok dengan menggunakan kebaya, wanita dengan kebaya. Mendengar adanya aliran air yang cukup deras, kami pun akhirnya telah sampai di sungai yang memang dekat dengan area perumahan yang terbengkalai. Banyak suara-suara dari binatang juga kayaknya ada di atas jembatan ini. Betul. Kenapa, Ruth? Tadi saya ada rasa seperti ada perempuan Di sebelah mana, Ruth? di sekitar sini. Tapi di mana ya dia tadi? Sebentar. Jadi belum Hati-hati, ketemu hati-hati. sosoknya ya? Melihat adanya sosok perempuan, Rudi mencoba mendeteksi di mana letak sosok perempuan yang memang sedang kami cari. Den, Ya, coba lihat di sana. Itu ada perempuan. Dia kok apa ya aneh gitu. Ini kayak Jin Korin dari sosok oh iya. Aneh Ya, kenapa? manusia, dari seorang manusia. Jadi Iya. dia ini adalah manusia yang dulunya meninggal.
Dia bunuh diri. Bunuh diri? Di sini gitu maksudnya? Sam, Tadi lu dibilang aneh, kenapa aneh dengan sosok perempuan yang ada di sini? Nah, saya juga masih belum tahu nih, maksudnya aneh dalam soal hal pada saat kehidupannya. Kalau yang saya lihat sih wujudnya emang kalau dibilang aneh sih biasa aja. Seperti manusia normal? Manusia tapi dengan menggunakan kebaya ya. Ada ya, oke. Mungkin dari zaman dulu ya? Iya. dia bilang Ya, Ruth? dulu dia punya seorang kekasih. Tapi sayangnya hubungannya tidak direstui sama orang tuanya. Oh. Oke, jadi Dan dia ini frustasi. Apalagi ditambah dia harus dijodohkan dengan seseorang yang dia nggak suka. Kamu tahu siapa yang dijodohkan dengan dia? Itu seorang tuan tanah. Ya. Dan gara-gara orang tuanya itu terlilit hutang. tapi dia nggak mau gitu sama tuan tanahnya atau Dia nggak mau. Dia betul-betul melawan dan orang tuanya benar-benar membenci dia, memaksa dia. Sampai akhirnya dia bunuh diri di sini. Memang pernah ada seorang perempuan yang bunuh diri di area sungai dekat perumahan tersebut karena adanya perjodohan. Kalau bunuh dirinya mah di kali, tapi orang sini mau dijodohin bunuh diri. bisa dikatakan bahwa sosok ini sebetulnya memiliki kehidupan yang baik, layaknya seorang anak pada umumnya, Iya. tumbuh kembang dengan baik di keluarganya, memiliki kekasih, namun karena keterbatasan ekonomi yang mengharuskan dia melunasi hutang orang tuanya dengan cara dijodohkan dengan seorang tuan tanah yang bisa dikatakan tidak dia cintai. Iya. Oh, Mas Muhammad. Ada sebuah lemparan ke air, apa seperti itu kurang lebih ketika dia mengakhiri hidupnya atau itu cara berkomunikasinya? Kalau yang kita lihat ya itu dia, yang kita lihat itu dia ngasih visual di bawah jatuhnya itu seperti itu. Penggambaran saat dia jatuh itu seperti itu. Iya. Dengan kepala duluan, dia melompatnya itu nggak begini, melainkan begini. Kepala duluan yang jatuh. Au. Nah, kenapa dia sampai meninggal? Padahal Ada ini suara tidak- lagi. Ya, padahal ini tidak dalam, nggak dalam lah ya. Nah, makanya kepalanya itu menyentuh Bebatuan. bebatuan pada saat dia jatuh. Kenapa bisa kena bebatuan? Nanda mencoba untuk lebih mendekati air demi membuktikan bahwa area sungai ini tidak begitu dalam dan perempuan ini tewas terkena dasar sungai yang berbatu. Oke. Oh iya benar. Jadi ini kalau misalnya kita sama-sama lihat, Kaden bahkan bisa menyentuh dasar Iya. airnya. Itu saya bilang akhirnya cetek itu ya Gudi ya. Iya. Jadi langsung dalam kecepatan yang ini jaraknya juga cukup tinggi. Tinggi banget. Kemudian langsung jatuh dan terbentur dengan posisi. Di situ ada suara lagi, Kak. Ya, hati. Dan kenalah kepalanya itu dan dia tewas di sini ya Gudi ya. Iya, betul. Tapi ya kembali lagi kisahnya itu sangat menyedihkan ya pandangan kita ya sebagai laki-laki ya. Jadi emang laki-laki yang pada saat hubungan sama nih wanita ini ada di belakang kita banget. Persis di belakang kita. Wanita ini mempunyai pasangan tapi bukan yang kaya, ekonominya bagus, melainkan laki yang biasa aja. Oke. Ekonominya biasa. Bahkan bisa kita bilang ekonomi yang ke bawah. Mungkin sebelum seperti saat ini, kondisinya ketika dulu seperti apa tempat ini? Kita coba. Mungkin kita ke sana kali Gudi ya. Merasa kurang aman berada sangat dekat dengan air, kami pun berjalan sedikit untuk menjauhinya. Ya. Dari tadi kita selalu mendengar suara lemparan dan lemparan. Apa Ya. mereka coba untuk berkomunikasi atau seperti apa? Ya, jadi gini Tasya, di sungai ini nggak hanya satu sosok wanita yang itu aja Tasya, melainkan masih banyak sekali sosok
makhluk goib yang ada di sungai ini. Lebih dari satu sosok Ya. saat ini. Kenapa? Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi emang di sungai ini dibilang banyak yang meninggal, ya. Kenapa banyak yang meninggal? Ini banyak yang hanyut, tapi bukan meninggal di lokasi ini, tapi banyak yang hanyut di sungai ini. Nah, di sana Gudi mungkin bisa melihat sosoknya di belakang tiang itu. Di balik pilar ini, ya, Ada sosok siluman, tapi bukan siluman buaya. melainkan. Melainkan dia bentuknya itu kecil dengan moncong itu kayak ikan, tapi mukanya itu muka manusia. Oke, jadi ada sosok siluman dengan muka manusia, namun moncongnya Apa itu ya? seperti Apa ya? ikan. Iya, kayak ikan moncongnya ini. Kembali lagi Tasya, bahwa di tempat ini dibilang nggak hanya satu sosok aja, tidak, melainkan sangat banyak sekali sosok makhluk goib yang lokasinya itu di sungai ini. Di tempat ini. Oke, aku sebelumnya juga penasaran sekali kenapa sosok kebaya itu menuntun kita ke arah sini. Nah, kenapa sampai menuntun kita sampai ke sini? Jadi dia ingin ngasih kita visual pada saat dia bahasanya menghabiskan hidupnya di sini. Ngasih tahu lokasinya bahwa ini loh saya meninggal di sini dan ditemukannya bahwa saya meninggalnya kenapa dia menceritakan di sini Tasya. Dia ingin menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan aja. Ingin berbagi kisahnya karena mungkin Ya. saat itu tidak ada orang yang mau mendengarkan ceritanya Betul dan masalahnya. Merasa cukup untuk mengungkap tragedi yang memang dialami oleh sosok perempuan berkebaya merah yang sering menampakkan diri, kami pun bergegas kembali ke area perumahan demi melanjutkan penelusuran, mencari apa yang menyebabkan gagalnya perumahan tersebut. Kayak saya mencium kayak bau-bau gosong, tapi Seperti bau terbakar ya? iya, Tadi dulu ini maksudnya bau gosong tuh daun-daun kering yang terbakar atau bukan. Saya merasa seperti mencium bau-bau mayat. mayat? Atau daun mayat yang disembunyikan maksudnya sekitar mau sini? terus. Kenapa Kak? Ini tiba-tiba muncul sosok yang memang terkenal. Dia manusia yang dibungkus kain kafan. Adanya sosok terbungkus di area ini memang sering pula terlihat oleh warga yang ada di sekitar tempat ini. Sama di sana, tiang listrik, Bu. Dan tadi katanya banyak sosok, jadi lebih dari satu sosok. Banyak saat- sekali. Ada banyak sekali mereka. Nah, nih. Di sini ada. Jadi di setiap tempat tinggal ini kayak ada sosok yang dibungkus kain putih itu dengan dia di balik tembok itu seperti begini. Nah, tapi nggak tahu ya Tasya ya, Budi ya. Apakah sosok ini bisa kita bilang mengikuti? Nanda mencoba untuk menelisik lebih dalam lagi mengenai sosok-sosok terbungkus yang ada di area ini. Bukan mengikuti, tapi di tempat ini yang saya tangkap itu apakah dekat pemakaman ya gitu? Iya, iya. Tempat ini, ya, dekat dengan pemakaman. Dan mereka meniru bentuk-bentuk yang di dalam makam itu. Terus ngerasa panas banget, sumpah di sini aku ngerasa panas banget. Aku dengar suara nangis. Terus ngerasa panas banget, sumpah di sini aku ngerasa panas banget. Aku dengar suara nangis. Bukan mengikuti, tapi di tempat ini yang saya tangkap itu apakah dekat pemakaman ya gitu? Iya, iya. Tempat ini, ya, dekat dengan pemakaman. Dan mereka meniru bentuk-bentuk yang di dalam makam itu. Oke, karena emang persis banget di belakang perumahan ini memang ada sebuah pemakaman. Sebentar, ada yang mau coba komunikasi. Ada satu yang maju. Rudi mencoba mendekati sosok tersebut dan mencoba untuk berkomunikasi dengan dirinya.
Ada sebuah sosok di sini. Kamu Ya, siapa? Aku penasaran apa sosok ini salah satu sosok yang membuat tempat ini jadi tempat yang tidak nyaman bagi para penghuni manusianya. Kamu suka mengganggu. Di sana, di jalan itu, di sana ada sebuah jalan dan kadang dia menakut-nakuti orang yang melintas di sana. Dan kadang dia ikut numpang di belakang pengendara yang sendirian. Dengan bermaksud menakut-nakuti si orang tersebut. Oke. Tiba-tiba motornya jadi berat, tiba-tiba kok dia merasa ada yang ditemenin di belakang, tiba-tiba tengkuknya ada yang menghembuskan sesuatu gitu, kayak semacam Tiupan ada hembusan angin. nafas di tengkuknya, seperti itu. Dia ke jalan itu cuma untuk menakut-nakuti aja, kemudian dia akan balik lagi ke sini. Oke, jadi tempat paling sering dia adalah berada di sini, namun kerap kali mencoba untuk menunjukkan wujudnya dengan cara berada di sekitaran jalan utama tepatnya. tapi di segi lain emang di wilayah ini di atas jam 6 itu Kenapa? di atas jam 6 itu penduduk-penduduk sini itu takut untuk dia jalan ke jalan untuk melintasi jalanan yang ada di depan bangunan ini. Kalau saya lembur, pulang jam 8, jam 9 ke sana, saya ya nggak berani lewat sini. Karena memang sepi sekali ya. Ya, jadi emang dia penduduk sini itu banyak yang takut, suka ketempelan, suka ada makhluk yang mengikuti. Contohnya di balik ini. Nanda melihat adanya makhluk yang memang sering mengikuti seseorang yang lewat di area perumahan ini. Kami pun mencoba untuk mendekati sosok tersebut. Nanda mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok yang ada di tempat ini. Ada apa di situ, boleh dijelaskan kalian? Di belakang, di sini, di belakang saya ada sosok yang masih dibungkus dengan kain putih, tapi dia disanding dengan sosok laki-laki dengan tubuh yang dengan full bulu yang sangat lebat sekali hitam. Bahkan dia Ada sebuah pohon juga di sini. Ya, nah coba matiin night visionnya, kita akan membuktikan sosok ini akan ngasih eksistensinya ke kita, bahkan ke tim ataupun ke teman-teman yang di belakang ini. Tim boleh matiin lampu. Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok yang berada di tempat ini guna mengungkap apa yang melatar belakangi seluruh fenomena yang ada di area perumahan terbengkalai ini. Cukup menonjol dan menarik perhatian dari Kadian. Tepatnya di belakang kami ada sebuah pohon yang cukup besar, di mana di sini sih menurut aku ini yang serem versi aku. Kenapa? Karena begitu masuk kita coba untuk night vision dan Kadian coba bikin Tasya jauh lebih peka dan untuk coba ngerasain aura atau keberadaan dari mereka. Saat ini Raden Jangan lihat Kak, jangan lihat. Kakak. mencoba membuka mata batin, membuat Tasya lebih peka lagi terhadap Aku dengar mereka. suara nangis. Kakak, dengar suara timpukan, terus ngerasa panas banget. Sumpah di sini aku ngerasa panas banget. Aku dengar suara nangis. Mereka aktif banget. Kakak nggak mau. Hai, Sumpah aku ngerasa panas banget di sini, Ruth. sini Tasya. Ada apa itu? Sini, pegang. Sini, masuk ke dalam, pegang. Pegang, pegang.
Jadi di samping ini ada sosok lain dengan sosok yang bisa kita bilang nyalakan lampunya. Kenapa Kak Den? Lampunya nyalain boleh? Nah, di samping ini, Rudi, ada sosok nenek tua dengan pakaian yang bisa kita bilang pakai apa sih ya bahasanya ya, apa ya, baju putih cuma kayak pakaian dalam dengan celana kain batik. Dia membongkok seperti ini. Dia bilang jangan mengganggu sosok yang ada di pohon itu. Oke. Nah, saya tanya, Sosoknya. kenapa sih? Kak Den lagi coba untuk komunikasi dengan Dia sosok bilang, nenek yang ada di sini. Sosok itu adalah sosok yang paling kuat. Ini sosok yang paling kuat? Ya, Oke. Tadi pada saat Kak Den coba untuk bikin aku jauh lebih peka dengan lingkungan sekitar, entah kenapa di tempat ini satu-satunya tempat yang Tasya langsung ngerasa panasnya luar biasa. betul Bang. Apa karena sosok ini begitu kuat? Kok yang pandangan Gudi seperti apa itu kok? Oh, saya Sosok ini memang kuat, tapi saya merasa ini bukanlah yang terkuat. ya. Jadi ini bukan yang terkuat, Dia tapi memang ini sudah kuat. cukup kuat. Betul, tapi masih ada yang lebih kuat daripada dia. Ada lagi yang lebih kuat. Tapi tadi sosok ini cukup aktif dan berusaha menunjukkan eksistensinya kepada kita melalui suara-suara berupa lemparan dan sumpah demi tadi aku dengar suara seperti nangis. Betul. Kenapa Kak? Kenapa Kak Den kenapa? Entah apa yang dirasakan oleh Den Ananda, namun tanpa menjawab pertanyaan saya tiba-tiba saja bergerak ke arah lain dari bangunan ini. Os, hati-hati deh. Os, hati-hati. Wow. Kenapa Kak? Sosok nenek ini kayak ngasih sesuatu ke saya. Nah, di belakang ini ada sosok kayak kakek tua. Yang bisa kita bilang siapa? Kamu? Kita coba mendekat terus. Dia bilang saya pasangan si nenek itu. Nah, kayak kakek ini malah menggunakan apa ya, peci dengan pakaian kemeja pakaian koko zaman dulu, dan dia menggunakan celana kain gitu. Jadi juga melihat hal itu ya. Kain. Oke, seperti pakaian zaman dulu. Iya. Dan Seperti ini ada kain apa? Seperti celana cingkrang gitu bentuknya. Tuh. Dia bilang aku dengar suara lagi. Dia bilang apa? dia bilang jangan mengganggu sosok yang Kenapa Kak? jangan mengganggu sosok yang ada di pohon itu, kata dia. Oke. Kenapa? Kenapa kita selalu diaba-abain untuk jangan ganggu sosok itu? Dia yang paling kuat. Katanya sama loh, dia yang paling kuat katanya. Sosok yang ada di pohon itu. Enggak, Apa iya? Sosok terkuat. masih ada yang lebih kuat. Entah sosok siapa yang paling kuat di tempat ini, nyatanya Rudi merasakan adanya sosok lain yang memang lebih kuat dibanding sosok yang dikatakan sepasang kakek nenek tersebut. Tapi justru Kak Rudi merasakan bahwa sosok ini bukan sosok yang paling kuat. Entah apa yang dirasakan Nanda, tiba-tiba saja ia berlari keluar dari bangunan. Oh, masuk Muhammad. Tim, hati-hati jalannya dipenuhi sama ilalang yang cukup tinggi. Awas. Kenapa Kak? Hati-hati tim, hati-hati. Karena emang jalannya nggak rata. Rudi, Ada apa di situ? sosok itu bukan yang tadi kita lihat. Iya. Sosok lain Awas, lagi. Tati. Awas. Dia kayaknya dengan muka bengisnya. Awas, hati-hati. Awas.
Kenapa, Ruth? Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Rudy terjatuh seolah mendapatkan serangan dari suatu sosok. Sumpah, aduh. Sumpah, Ruth, are you okay? Tim, aku boleh minta tisu nggak sih? Justru di situ aku malah ngerasa bingung banget karena aku bingung antara harus ngikutin Kak Den dengan misi penelusuran kami mencari sosok yang kerap mengganggu atau nolongin Kak Rudi. Karena di situ posisinya tiba-tiba aja Kak Rudi jatuh dan aku lihat di tangannya itu ngeluarin darah yang banyak banget. Kak Den, Kenapa kamu? Kak Den, Rudi berdarah, Kak. Kalian pegang dulu. Kasih Aku nggak temenin ngerti dulu. ini kenapa? Ini sosok ini. Allah masuk maut. Banyak banget darahnya. Sorry nih, Kak. Matiin cincinnya kali. Tim minta night vision. Buat kamu apa? Boleh saya minta air? Ada air nggak? Tim matiin lampu boleh? Melihat kondisi Rudy yang cukup parah ketika mendapatkan serangan, dan Ananda pun mencoba untuk menaklukkan sosok yang menyerang Rudy agar dapat kami ajak berkomunikasi secara baik. Kalian lagi coba berkomunikasi dengan sosok yang ada di sini, dan tiba-tiba Kak Rudi berdarah dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Apa kamu? Hah? Kenapa kamu ganggu teman saya? Hati-hati Kak Dev. Oh, Kamu nggak apa-apa sih? kita. Awas. Terus. Kuat berdiri nggak? Kalau Nyalakan nggak, lampunya. udah, jangan takut. Saya minta air. Ada air nggak, Tim? Nyalain aja lampunya. Aden, hati-hati. Aku takut kenapa-napa nanti kayak Kak Rudi. Oh, Mas Nuh. Aden. Hei, sini kamu. Sini. Ah, Hati-hati Kak Den. Ruth, Diam. kamu Kenapa aman kamu? aku tinggal. Kamu istirahat dulu, jangan kenapa dipaksa, kamu oke? ganggu teman saya? Nggak apa-apa. Saya baik-baik aja. Kenapa? Kenapa mengganggu dia? Sini aku bantu dulu. Jadi ini sosok. Hati-hati. Puas, hati-hati. Sosok yang dari kita temuin di awal. Pada saat Rudi di salah satu tempat tinggal yang kosong itu. Nah, sosok ini kayak pas kita temuin dia kayak ngantem dadanya Rudi? Rudi ya. Tiba-tiba tadi saya sesak dan tiba-tiba mulut saya kayak yang Mengeluarkan darah yang cukup banyak. Kayak ada hantaman di sekitar mulut saya Iya. dan juga agak di area dada. Makanya tadi tiba-tiba saya lemas, saya langsung jatuh ke bawah. Awas. Betul. Dia tidak suka pada saat di sana dibahas. Bahkan di belakangnya kamu, Tasya. Dia bilang, ada sosok Sosok apa? hitam tinggi, tapi badannya kayak tulang semua, tapi tinggi sekali dan dia mempunyai tanduk. Siapa itu? Sosok besar. Siapa itu? Apa ini sosok yang tadi di pohon itu, Kak? Sosok atau sosok yang lain? Bukan, sosok wanita yang dia menggunakan kebaya. Kebaya merah. Ya, Entah sosok mana yang dimaksud oleh Den Ananda, di mana sosok ini sudah sempat kami lihat ketika penelusuran. Namun siapa sosok ini sebenarnya? Apa yang ia mau dari kami sehingga terus mengikuti kami? Astagfirullahaladzim, ya Allah. siapa itu? Sosok besar. Siapa itu? Apa ini sosok yang tadi di pohon itu, Kak? Sosok atau sosok yang Bukan, lain? sosok wanita yang dia menggunakan kebaya. Kebaya merah. Ya. Dia bilang, awas Gibi. Awas, Tasya awas.
sosok itu mau mendatangi kita lagi, yang dengan ada tanduknya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Kenapa? Kenapa? Ayo kamu tanding sama saya. Ayo kamu tanding sama saya berdua sini, ayo. Ayo. Jangan di sini, kita ke sana. Ayo. Merasa sosok ini ingin menyerang kami dan Den Ananda pun mencoba menarik sosok tersebut ke tempat yang lebih aman agar dapat ditaklukkan. Tempatnya. Saya datang baik-baik sini. Dia ingin mengganggu kalian. Jadi, Iya Kak Den. sosok ini dengan sosok laki-laki dan sosok wanita ini adalah sosok yang bisa kita bilang sangat negatif dan dia tidak suka bahwasanya lah tempatnya dihuni sama manusia. Oke, karena memang dulunya tempat ini adalah seperti yang Rudi katakan hutan bambu ya, Rud. Betul. Ya, jadi makhluk ini yang dua ini emang sudah lama di sini ya Budi ya. Ini perkampungan mereka. Jadi ini betul perkampungan yang dulunya bisa kita bilang perkampungan goib lah ya, kampung goib. Tapi bukan yang kayak bentuk istana, bukan. Melainkan banyak penghuni makhluk goib yang menetap di sini, Tasya. Sosok ini yang suka menduplikasi atau membuat mindset penduduk sini bahwa sosok yang mengganggu ini sosok yang meninggal. Melainkan bukan sosok itu, tapi emang sosok jin yang senang mengganggu dengan segi negatifnya itu. Tapi kenapa? Nah, kenapanya kembali lagi bahwa dia menganggap tempat itu adalah kekuasaannya dia. Walaupun dia bukan makhluk yang paling kuat, tapi emang dia seneng bahwa tempat ini kosong aja. Menganggap ya ini tempat gua, nggak boleh tempatin dengan sama siapa-siapa, bahkan manusia. Iya, dan dia juga kayak mereka itu yang meniru itu seperti menutupi sesuatu, jangan sampai ini terungkap. Tapi sampai kapan tempat ini akan menjadi tempat yang kosong karena adanya gangguan dari mereka? Kalau tempat ini kosong, sebetulnya sih sampai kapannya tergantung bahasanya manajemen tempat ini untuk gimana untuk menjualnya lagi. Selebihnya itu kalau pandangan saya ini tempat ini sih biasa aja, tidak menakutkan sekali. Tapi kita datang ke sini untuk mengungkap apakah ini segi gangguan goib yang bisa membuat tempat ini kosong atau tidaknya kayak gitu Tasya. Karena memang sudah terjawab juga ya, Ya. hasil penelusuran kita malam Ya. hari ini kita sudah menemukan sosok yang kerap kali mengganggu masyarakat di sekitar sini, yaitu adalah sosok yang menduplikasi si kebaya merah Betul. itu. Dan kedepannya mungkin bisa berdoa dan juga minta izin pada mereka yang tidak kasat mata supaya tempat ini kelak bisa menjadi tempat yang aktif kembali. Ya. Menurut Rudi dan juga Kadin, lokasi mana yang paling cocok untuk dijadikan uji berani malam hari ini? Kayaknya di dalam tempat tinggal ini sih. Oke, dalam rumah ini? Ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita jemput sahabat uji Oke. berani malam ini. Yuk. Yuk. Sudah cukup? Sudah cukup? Iya. Bergeser, jangan dilawan. Ya, Rifda, sekarang kita sudah sampai di lokasi uji berani hari ini. Tepatnya di samping kanan kamu sudah ada sebuah lilin. Pastikan lilinnya tetap menyala karena itu satu-satunya sumber pencahayaan kamu. Silahkan diceritakan apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu alami di tempat ini. Waktu kamu adalah 1 jam dari sekarang. Tapi jika gangguan yang kamu rasa terlalu hebat dan sudah tidak kuat, tangannya boleh Silakan. dipegang. Silahkan dibunyikan loncengnya dan tim kami akan kembali menjemput kamu di sini. Ya. Sekali lagi Tasya tanya, Rifda, sudah yakin untuk melakukan uji berani malam hari ini? Yakin. Tim, matikan lampu. Oke. Rifda baru aja buka penutup matanya. Menurut Rudi ataupun Kak Den, sahabat uji berani kali ini seperti apa? Dia shock ya kelihatannya. Ya, Oke. udah mulai tegang banget. Dan segi ketakutannya langsung meningkat. Oke, dia mulai penasaran sepertinya dengan ruangan yang ada di depan. Gak mau ganggu. Oke.
ya, maaf, nggak mau ganggu kok. Izin ya. Izin ya, maaf. Sumpah. Sumpah gue kayak ngerasa kayak ada yang niup. Ada suara. Suara apa itu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hawanya udah mulai pengap sih. Dengar gak sih? Soalnya udah banyak Dengar banget gak sih ada suara? makhluk-makhluk yang udah di dalam sini. Dari sana. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Maaf ya, aku nggak mau ganggu. Maaf, permisi ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kayaknya rasa ketakutannya lebih dominan sekarang. Betul ya. banget, betul banget. Suaranya dari sana semua. Ada Suaranya dari sana semua. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku nggak mau ganggu, permisi ya. Permisi. Dia lihat ke arah sebalik, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Rifda! Rifda, tenang. Rifda? ya. Rifda? Oke Rifda, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih dan sangat mengapresiasi atas apa yang kamu lakukan malam hari ini. Rifda, boleh diceritakan apa yang kamu rasakan selama ada di sini? Aku sih nggak dengar suara dari sana mulu sih. Ada Suara apa? kayak ngelempar-lempar gitu. Suara lemparan. Iya, suara lemparan lewat, batu. terus suara lari. Terus di sini juga aku ngeliat kayak ini di sini. Oke, jadi selain kamu mendengar, kamu juga melihat wujud seperti perempuan Iya. dengan kain putih ya. Oke. Ada lagi mungkin yang kamu rasakan? Itu sama di jendela situ sih. Ada apa di jendela situ? Ngeliat muka doang. Hanya kepala saja. Iya. Oke. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak, kita menuju ke tempat yang lebih nyaman untuk Rifda ya. Yuk. Pemirsa, terjawab sudah hasil penelusuran malam hari ini bahwa sosok kebaya merah yang kerap kali dilihat oleh masyarakat setempat memang ada. Namun jika ditanya apakah sosok itu yang mengganggu, justru ternyata banyaknya sosok lain yang mencoba menduplikasi dan membuat sosok kebaya merah itu menjadi tersangkanya. Dan tentunya kosongnya tempat ini bukan hanya disebabkan oleh gangguan-gangguan dari makhluk tak kasat mata, melainkan juga ke depannya semoga pihak manajemen bisa lebih mengolah tempat ini ke arah yang jauh lebih baik. Saksikan terus penelusuran kami mengunjungi tempat-tempat dengan cerita mistis, mitos, serta mencekam yang pastinya membuat Anda deg-degan hanya di GTV.